Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Faisal. Saya dari PSIKC semester 6. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Istilah geopolitik Indonesia adalah mengembangkan dan memperluaskan dalam sistem politik wilayah atau teritorial dalam satu negara. Geo artinya bumi dan politik adalah kata yang berasal dari kata Yunani yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, politik ada rasa kepentingan warga umum mereka sendiri, dan politik ada prinsip, cara, dan apapun yang dilakukan harus mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujudkan negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia memiliki kekuatan geografis yang strategis dan kaya akan sumber alam. Dan untuk kelemahannya pada mewujudkan kepulauan dan keanekaragamaan masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa. Bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi yang berbeda dengan lingkungan sekitar dan perlu memiliki prinsip dasar agar tidak terombang-ambing memperjuangkan cita-cita dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia adalah menjamin kesatuan wilayah dan aspek kehidupan nasional supaya tetap eksis memperjuangkan masyarakat yang dicita-citakan. Geopolitik menentukan banyak perbandingan politik luar negeri dalam SDM dan teknologi komunikasi. Contohnya pertama, Kepulauan Natuna. Pada saat itu China mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat sebuah peta baru bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam Laut Cina Selatan, dan China melakukan klaim sepihak yang sebenarnya Natuna muncul lahir pada tahun 1999. Yang kedua yaitu Indonesia pernah mendapatkan klaim dari Malaysia bahwa batik adalah merupakan milik Malaysia. Tapi pada waktu itu Indonesia pernah membawa batik ke UNESCO, dan UNESCO menetapkan batik adalah milik Indonesia, dan pada tanggal 2 Oktober dan tidak tahu kapan tahunnya yang menjadi Hari Nasional Batik. Maaf, penjelasan sebelumnya adalah tentang geopolitik Indonesia, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional harus benar-benar diimplementasikan. Wawasan Nusantara harus menjadi pedoman dan siap menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Yaitu pertama, dalam kehidupan politik, setiap warga negara harus berperan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini membentuk pemerintahan yang kuat. Membentuk pemerintahan yang kuat sebagai mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedua, dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.
wawasan Nusantara yang sudah diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu kehidupan dalam sosial budaya. Setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan sikap dan tindakan dalam menerima perbedaan yang berada di Indonesia. Dalam penerapan ini akan menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Konflik antar suku dan beda daerah dan golongan dapat terhindarkan. Yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta bangsa dan tanah air. Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat Indonesia. Inilah kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Sekarang saya ada 2 pertanyaan untuk Anda. Pertama yaitu dalam geopolitik terdapat unsur kesatuan sosial budaya. Tolong Anda jelaskan apa yang dimaksudkan unsur tersebut. Kesatuan sosial budaya adalah masyarakat Indonesia dalam satu kehidupan bangsa. Harus ada rasa keserasian, kerataan dan juga keseimbangan dalam segala macam peningkatan kemajuan masyarakat. Kemudian adanya keserasian pada kehidupan akan ada kesesuaian dengan tujuan sebuah bangsa, untuk meningkatkan tujuan sebuah bangsa. Pada dasarnya hanya ada satu kebudayaan dalam berbagai macam corak ragam akan kebudayaan yang dapat mampu menggambarkan berbagai kebudayaan, dan ini akan menjadi modal yang melandaskan kekayaan budaya. Setiap masyarakat Indonesia tidak dibedakan dan semuanya sama. Yang kedua yaitu kenapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila. Karena satu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kedua, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia menjamah diri dan lingkungan sekitar dalam mengutamakan rasa kesatuan dan kesatuan demi mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, alasan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mungkin sampai situ aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.